Apakah ini Tuan Zhao? Saya bukan Tuan Zhao. Nomor yang kamu hubungi salah. Bukankah ini nomor Tuan Zhao? Halo? Ini rumahnya. Di mana pakaianku? Pakaianku. Kamu sudah bangun ya? Aku sudah mencuci pakaianmu. Kenapa kamu bawa vas anti di tanganmu? Ini cantik banget. Hati-hati, harganya 4 juta. Ini barang favorit ayahku. 4 juta? Bagaimana keadaanmu? Kepalaku. Lebih berharga dari 4 juta. Ayo makan. Ayo. Boleh aku tanya sesuatu? Ya. Kemarin. Aku. Kamu. Ya? Aku tidak tidur bersamamu. Kamu yang melepas pakaian sendiri dan membuangnya ke lantai. Aku yang mencucinya untukmu. Kamu kecewa ya? Kamu sudah gosok gigi belum? Ada sikat gigi dan pasta gigi untukmu. Jangan sampai salah pakai ya. Kamu duluan saja. Terima kasih. Wewe, selamat pagi. Selamat pagi. Wewe naik mobil Tuan Zhao. Iya. Dia masih memakai pakaian yang sama seperti kemarin. Mungkin dia tidak pulang ke rumah semalam. Bukankah begitu? Iya. Kamu iri padanya? Kamu iri padanya? Ayo pergi. Waktu kerja sudah tiba. Ling Xiao berusia 23 tahun. Nah, apa yang kita lakukan di usianya dulu? Di usia 23 tahun aku sudah menggendong dia.
Dia hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Kalau dia sudah menikah dan punya anak, bagaimana dia bisa memulai usaha? Kalau tidak menikah, bagaimana dia bisa memulai usaha? Dia sudah dewasa sekarang. Kita perlu memikirkannya. Dia tidak punya pacar. Bagaimana mau menikah? Makanya kita harus mengatur. Kencan buta untuknya. Ling, menurutku Putri Chen Bin, Chen Qian, bagus. Lihat, keluarganya berkecukupan. Dia berpendidikan tinggi. Dia juga manajer toko 4S. Menurutku dia cocok dengannya. Dia juga bisa bantu Ling Xiao dalam bisnis. Jauh lebih baik daripada sekretaris Wei Wei. Kita harus buat dia putus dengannya. Apa salahnya Wei Wei? Menurutku dia baik. Dia baik hati dan bijaksana. Benarkah? Cukupkah hanya baik hati dan bijaksana? Dia dari keluarga sederhana. Menikah dengannya rugi. Apa salahnya keluarga sederhana? Kamu mau menantu atau uang? Itu urusannya sendiri. Terserah dia. Baik, aku serahkan padanya. Tapi pendapatku tetap sama. Kedua keluarga harus setara. Mereka menikah. Kalau bercerai, bagaimana membagi harta? Pusing aku setiap memikirkannya. Kalau kita tidak keluar dari perusahaan, aset kita akan beberapa kali lipat dari sekarang. Sekarang kita baik-baik saja kan? Ya, tapi kalau kamu dapat kendali perusahaan, Grup Zhao mungkin lebih baik dari sekarang. Lalu apa gunanya dapat kendali? Aku mungkin bisa gantikan kakakmu sebagai presiden. Tapi dia kakakmu, juga kakakku. Aku tidak mau hancurkan perusahaan atau keluarga. Jadi, kamu biarkan Zhao Jiangwo berbuat sesukanya dan buat grup jadi begini? Itu juga bukan keinginanku. Ada berita tentang pemegang saham misterius. Dia mungkin punya latar belakang luar negeri. Karena sebagian besar dananya dari luar. Hanya sedikit dari Tiongkok. Bagaimana kamu tahu? Aku periksa aliran dananya. Menurut keterangan deposito, perusahaan Amerika yang membeli saham kita. Saya coba cari tahu siapa pembelinya. Tapi kerahasiaan mereka sangat ketat. Saya tidak berhasil menemukannya. Ini pasti disengaja. Saya curiga saham perusahaan kita sudah dikuasai mereka. Semakin jelas saja. Pak Zhao, apakah ini berhubungan langsung dengan pemegang saham itu? Mungkin saja. Dengar ya. Selidiki terus sumber dananya. Selain itu, periksa apakah pemegang saham kita ada hubungan dengan dana itu. Saya akan coba cari orangnya. Kita tidak boleh kehilangan lebih banyak saham. Baik, saya urus. Ling Xiao. Dah. Ling Xiao, mau kemana? Pulang. Saya ada urusan dekat rumahmu. Saya antar saja. Jangan nyetir sendiri. Tidak usah. Saya ikut Tanyu. Baiklah. Hati-hati. Kenapa lama sekali si bocah itu? Tanyu, kamu keluar. Kemarin kamu kurang ajar. Jangan minum seperti itu lagi. Ayo makan hotpot. Saya tidak nafsu. Tidak nafsu?
4 hari cuma makan mie instan. Harus makan yang enak. Kesehatan penting. Saya stres mental. Stres mental? Kamu malah semangat, tiap malam main internet. Ngomong-ngomong, saya transfer uang ke kamu. Saya tahu kamu rutin kasih uang ke keluarga. Jujur, saya iri sama kamu. Kamu urus adikmu yang masih SMP. Meski capek, pasti bahagia. Uangnya tidak banyak, tapi itu yang bisa saya bantu. Ling Xiao. Ibu Chen dan kamu, Kami kenapa? sebenarnya tidak ada. Kami teman baik. Kalau kamu benar-benar cinta dia, saya dukung. Apa? Aku cinta Chen? Kamu pacaran sama dia kan? Mie instan bikin kamu gila? Kamu tidak pacaran sama dia? Ling Xiao, kenapa tidak bilang dari dulu? Ling Xiao, tunggu aku. Masuk. Aku antar kamu. Tidak usah. Aku pulang naik bus saja. Takut ketahuan sama mereka? Tidak. Yang bersih tak perlu cuci tangan. Kita tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi ada gosip. Wei, kamu salah paham. Chen kian-kian dan aku tidak seperti yang kamu kira. Wei, jangan marah, ya? Wei, kamu ngapain? Sepertinya dia tidak mau lihat kamu. Wei. Sao Zenan, jangan cari untung. Jauh-jauh dari dia. Jauhin? Kamu siapa bilang begitu? Walaupun aku tidak bisa bilang gitu. Itu juga bukan urusanmu. Waktu dia sedih butuh teman. Aku yang temani dia. Wei. Aku janji kasih boneka ini. Wei. Aku sumpah sama boneka ini. Akan kulindungi kamu seumur hidup. Selamanya.
wanita bebas dan setara dengan pria. Aku nyetir. Diam situ. Kamu muntah keluar. Kemarin. Aku tidak tidur sama kamu. Pagi, Nona Chen. Kamu. Apapun itu, ini urusan pribadi. Fokus kerja saja. Saat ini, Xiongda punya 3 keunggulan. Pertama, harga bahan bangunan mereka lebih murah. Kedua, layanan purna jual mereka lebih baik. Ketiga, mereka mulai prajual lebih awal. Banyak klien cenderung tanda tangan kontrak prajual dengan mereka. Tinggal 1 minggu lagi tender. Presiden, sejauh yang saya ketahui, proposal penawaran mereka juga sempurna. Singkatnya, berdasarkan penawaran sebelumnya, menurut saya Xiongda sudah pasti mendapatkannya. Kenapa kamu diam saja? Untuk apa aku mempekerjakanmu? Kamu masih bisa tenang saja? Dokumen penawaran kamu buat seperti ini. Kamu masih bisa tenang saja? Sekelompok orang yang tidak berguna. Semua karena kamu, pendapatan perusahaan menurun setiap tahun. Dengarkan saya. Kamu punya 3 hari untuk menyelesaikan dokumen penawaran. Jika penawaran ini gagal, kalian semua akan dipecat. Keluar. Ketua, tolong tenang dulu. Minum air dulu. Qiangzi, katakan padaku. Masalah ini sangat besar. Bagaimana aku bisa tenang? Ketua, kesehatanmu akhir-akhir ini buruk. Jangan terlalu marah. Memang Xiongda kemungkinan besar menang penawaran. Tapi kita masih punya kesempatan. Kesempatan? Apa kesempatan yang kita punya saat ini? Apa ide itu? Kita bisa. Aku punya ide. Tapi menurutku itu tidak pantas. Qiangzi, apa yang kamu katakan tadi? Apa yang pantas? Apa yang tidak pantas? Kamu bilang tidak pantas? Ceritakan sekarang juga. Tuan, Xiongda adalah grup besar. Bagaimana jika kredibilitasnya hilang?
Kamu pintar. Aku mengerti. Apakah maksudmu membuat skandal untuk Xiongda? Kemudian membesarkannya dan merusak reputasi mereka, sehingga mereka kalah dalam penawaran ini. Benar kan? Apakah aku benar? Ya. Xiongda adalah perusahaan besar. Kita tidak punya kesempatan seperti itu. Tidak masalah. Kesempatan? Kita bisa buat kesempatan ini. Qiangzi, kau adalah tangan kananku. Kau memang pintar. Aku sudah menemukan pemegang saham misterius itu. Perusahaannya adalah Shenghua Capital, sebuah perusahaan investasi. Mereka sudah membeli saham kita sejak setahun yang lalu. Selain itu, selain bisnis investasi, mereka tidak punya bisnis lain sama sekali. Yang lebih mencurigakan, mereka selalu bisa masuk membeli ketika harga saham kita berada di titik terendah. Mereka tidak pernah menjual satupun saham yang mereka beli. Jelas sekali, mereka sedang menumpuk saham kita. Artinya, ketua perusahaan itu adalah salah satu anggota dewan pemegang saham kita. Apakah kamu sudah menemukan orang ini? Aku sudah memeriksa di situs web perusahaan mereka. Posisi ketua masih kosong. Tidak ada informasi apapun tentang dia. Cari dia. Kita akan bicara langsung dengan dia. Tenang saja. Aku akan menyelesaikannya. Ini urgent. Aku akan memberitahu ketua. Kerja bagus. Lihat ini. Aku curiga Shenghua berniat untuk merebut saham kita. Kita tidak boleh membiarkan mereka membeli saham kita lagi. Kita harus segera bertindak. Jangan terlalu pesimis. Mereka hanya mau berinvestasi di grup kita. Tenang saja. Anggota dewan sudah melalui banyak hal bersamaku. Mereka akan mendukungku tanpa henti. Ayah, pikirkanlah. Jika mereka juga menjual sahamnya, apa yang akan terjadi dengan perusahaan kita? Tidak mungkin. Kita membangun ini dari nol bersama-sama. Bagaimana mungkin mereka mengkhianati perusahaan dengan tidak tahu berterima kasih? Waktu sudah berubah. Tren pasar tidak bisa dikendalikan oleh keinginan pribadi. Mereka masih memegang saham grup. Karena mereka tidak punya proyek investasi lain yang lebih baik. Jika ada orang yang membeli saham mereka dengan harga tinggi, aku yakin mereka akan goyah. Cao Chenan, kau belajar di luar negeri. Apa yang sebenarnya kau belajar selama itu? Apakah akal sehatmu juga ada masalah? Aku tahu apa yang aku lakukan. Apakah kamu tahu seberapa jauh kita ketinggalan dari Xiongda dalam tender ini? Aku tahu situasinya. Kenapa kamu tidak fokus pada tender ini? Apa gunanya kita memenangkannya? Aku sudah bekerja di usaha ini selama 9 tahun. Perusahaan kita kurang memperhatikan layanan. Manajemen senior saling bersekongkol satu sama lain. Aku sudah berusaha untuk menghidupkan kembali grup ini. Justru saudara-saudaramu itu yang mempertaruhkan perusahaan. Diam. Apakah kamu sudah gila? Dengarkan aku. Jika bukan karena mereka, apakah kamu bisa berada di posisi ini sekarang? Apakah kamu bisa hidup nyaman seperti ini? Jangan berkhotbah di sini cuma karena kamu berpendidikan. Kamu masuk manajemen untuk belajar, bukan untuk berkhotbah padaku. Aku tidak akan seperti kamu yang suka mempekerjakan orang karena koneksi. Keluar. Pergi. Sialan. Hei, kamu tidak apa-apa kan? Kenapa kamu ada di sini?
Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kamu barusan. Duduk terlalu lama, aku keluar jalan-jalan sebentar. Sebenarnya, ketika kamu merasa kesal, lebih baik keluarkan emosi di suatu tempat. Memang benar. Tapi kamu tidak boleh merusak properti umum. Apakah itu lucu? Hei, aku coba menghiburmu. Tidak perlu. Lebih baik tidak usah. Halo, Pak. Lebih baik bijaksana daripada terlalu paksa. Nona Chen. Tanyu, datang ke kantorku nanti. Masuk. Tidak apa-apa, saya akan berdiri saja. Aku bilang duduk. Jangan berdiri di sana. Apakah kopi oke? Ya, tentu saja. Saya akan minum apapun yang Anda berikan. Tambah susu? Tidak, terima kasih. Gula? Tidak, terima kasih. Kamu ajak aku ke sini bukan cuma untuk kopi, kan? Cuma kopi. Aku nggak bakal sakiti kamu. Kenapa kamu gugup banget? Tutup pintunya. Kayaknya Ling Xiao lagi nggak mood. Ada apa dengannya? Bu Chen.
Aku yakin kamu lebih tahu daripada aku. Tanyu, apa kamu nggak mau bantu aku? Enggak. Aku mau bantu. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Kenapa nggak bilang aja? Sebenarnya nggak ada yang besar. Baru-baru ini, Ling Xiao sering nelpon Weiwei. Tapi, Weiwei nggak angkat. Kayaknya Weiwei belum maafin dia. Mereka masih ada masalah. Pahit? Iya, tapi enak. Kamu yang bikin sendiri buat aku? Habiskan. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Silakan coba lagi nanti. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Nak, HP kamu berdering. Ling Xiao, kamu kelihatan susah seharian. Ada apa? Gak ada apa. Aku gak tidur nyenyak semalam. Aku agak capek. Saya khawatir, buset, kerjaanku gak bakal terganggu. Bukan kerjaanmu. Aku khawatir sama kesehatanmu. Apa karena hubunganmu? Aku nggak nyangka nonton film sama kamu. Bisa bikin kamu disalahpahami. Sekarang aku salah. Maaf banget soal itu. Aku nggak nyangka kita ketemu mereka di sana. Kamu masih marah sama aku? Sepertinya kamu udah maafin aku. Aku ada kejutan buat kamu. Biar aku yang ambil kelopak terakhir. Ini yang kamu bilang kejutan? Aku beliin yang baru buat kamu. Lonelord, aku datang. Di Redati. Akhirnya, kamu online. Iya, aku balik. Aku kesepian banget tanpa kamu.
Kenapa? Nggak ada lawan. Oke, nggak masalah. Kita main dulu kan. Dan aku kagum banget sama kamu. Skill kamu lebih bagus. Oke, kita bisa main bareng nanti. Boleh. Ayo main sekarang. Oke. Tanyu. Mantap, center yang bagus. Tanyu. Kamu balik. Ikut aku. Ikut aku. Iya, hancurin turret dulu. Iya. Mantap. Mantap. Yes. Diredati. Main lagi lain kali. Cukup untuk hari ini. Kok seneng banget? Baguslah. Biar aku tebak. Kamu berbaikan sama Wei Wei? Tebakan kamu benar. Pasti dong. Kelihatan banget di mukamu. Harus kita rayakan, kan? Ayo. Pasti. Jangan Coca-Cola. Ayo. Aku doain kamu dan Wei Wei langgeng dan bahagia. Aku doain kamu bisa menangkan hati. Ya, menangkan hatinya. Cheers. Kamu marah? Ulangin lagi, aku pukul. Aku nggak akan berbaikan sama Ning Sue. Kamu ngomong apa sih? Aku udah putusin. Hubungan aku sama Ning Sue udah lewat. Aku mau masa depan yang baru. Kalau gini, kamu bisa mati. Cuma dengan cara ini, aku bisa ngumpulin nyali buat bilang ke kamu. Kamu tahu. Setiap kali aku tutup mata, yang aku pikirkan hanyalah kamu. Saat aku buka mata, dan tak bisa melihatmu. Aku merasa sedih. Sangat sedih. Kamu sudah masuk ke hatiku. Kamu ini laki-laki, tapi kata-katamu bikin mual. Kamu gila. Pergi sana. Aku bakal telat kerja. Ningyu, aku suka kamu. Lepasin aku. Gak. Aku gak bakal nyerah. Dengar gak, kalau kamu gak setuju, aku bakal terus ngikutin kamu. Bro, lagi ngapain? Udah pulang. Ayo pergi. Gak ada lemburan. Udah pulang? Iya. Aku duluan ya. Dadah. Dadah. Kamu kaget. Gak nyangka. Kenapa kamu di sini? Kan udah aku bilang. Aku bakal ngikutin kamu kemana aja. Kamu kayak plester. Nyebelin banget. Kenapa kamu gangguin aku? Bukan aku. Tapi hatiku. Minggir. Ya. 3, 2, 1. bilang. Gimana caranya biar kamu nyerah? Terima aku, atau bunuh aku. Biar aku pikir dulu. Dengar. Aku juga mau dengerin hatiku. Kita tutup mata dan merenung 1 menit, ya? Oke. Aku setuju banget. Dia mukanya cemberut mulu sepanjang hari. Kayak ada yang ngutangin dia. Terus ngomong.
Tahu gak? Ngerti gak? Paham gak? Gitu-gitu. Kayak kita yang ngutangin dia. Gila. Dia juga sok benar dan sombong. Gila. Aku belum pernah lihat orang kayak dia. Kenapa matamu? Biar saya jelaskan. Dia nggak mau dengerin siapa-siapa. Cuma percaya diri sendiri. Kayaknya cuma dia yang benar. Cuma kasih perintah. Kita harus lembur. Nggak masuk akal. Bagus. Manajer umum. Berhenti kerja. Jangan. Maaf. Saya salah. Tolong kasihan. Maafin saya. Saya nggak berani lagi. Nah, manajer umum. Sebenarnya, dia kerja bagus. Departemen kita kurang orang. Biarkan dia kerja di sini buat ganti rugi. Oke? Bersin. Pulang. Tolong. Tolong. Saya minta maaf. Ayo makan camilan. Kalau begini, saya takut kamu memberontak. Kayak yang saya bilang. Pemimpin itu toleran dan murah hati. Ya kan? Wewe. Cepetan. Ucapin terima kasih sama yang mulia. Terima kasih atas belas kasihnya. Oke, saya ambil sesuatu. Bersin. Kita pergi. Ya, Pak. Kenapa nggak kasih tahu waktu dia datang? Wewe. Saya udah coba. SSST. Kalian berdua makan dulu. Saya pulang kalau udah selesai. Jangan. Kamu denger dia. Kamu juga belum makan. Ayo barengan. Siapin diri. Ketemu di bawah. Mau makan apa? Wewe, bos yang bayar. Ayo makan yang mahal. Ayo makan Jepang. Cek masih buka apa enggak. Makan Jepang? Itu enggak bagus. Wewe, kamu tiap hari kencan. Biasanya makan apa? Kamu mau kemana? Rahasia ya? Kamu takut kami tahu rutinitasmu? Pak Sao, Anda harus mendisiplinkannya. Setiap hari dia kencan. Kerjanya pasti terganggu. Apa yang kalian bicarakan? Kamu akan terlambat. Tidak takut dimarahi bos? Sayang, kenapa kamu di sini? Naik. Cepat, ayo pergi. Duduk. Ada apa? Kamu terlihat sangat senang. Aku punya pertanyaan. Apa Ningyu pernah jatuh cinta dengan seseorang di perusahaanmu? Tidak. Kenapa tanya-tanya begitu? Aneh. Dia tidak terlihat normal, seperti sedang ketidakseimbangan hormon. Dia masak banyak sekali hidangan pagi ini. Bukankah itu aneh?
Memang, Aku yakin dia pasti sedang jatuh cinta. Perhatikan dia lebih. Pacarnya bisa jadi rekan kerjamu atau klienmu. sayang. Boleh tanya sesuatu? Katakan, Kenapa kemarin kamu tidak angkat teleponku? aku baru lihat panggilanmu setelah sampai rumah. Sudah larut. Kupikir kamu mungkin sudah tidur, jadi tidak aku telepon balik. Ada apa? Semangat dong. Aku tidak sengaja melewatkan panggilanmu. HP-ku di silent, jadi tidak kulihat. Aku menunggu di perusahaanmu tadi malam. Kenapa tidak bilang? Berapa lama kamu menunggu? Bos kami mentraktir makan malam. Jadi kami bertiga pulang naik mobilnya. Kamu bertiga? Bukannya hanya berdua dengan dia? Tentu saja tidak. Peng Bona juga bersama kami. Oh begitu. Kamu kira aku kencan dengan SHO dan tidak angkat teleponmu, ya? Benar kan? Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak mengatakan itu. Itu yang kamu katakan sendiri. Jangan bicarakan tentang aku. Aku tahu kamu lembur dengan Nona Chen semalam. Apakah Ningyu yang memberitahumu? Apa yang kupikirkan ya? Bagaimana bisa aku menaruh mata-mata di sisiku? Apakah kamu menyesal? Apakah dia mengganggu kamu dan Nona Chen? Tentu tidak. Aku akan mencintaimu selamanya. Aku tidak lembur terlalu lama semalam. Aku sampai di perusahaanmu pukul 7.30. Apa? Kamu marah ya? Percayalah padaku. Aku tidak akan lembur lagi di masa depan. Jika kamu masih merasa khawatir, kamu bisa minta Ningyu mengikutiku saat aku lembur. Sudahlah. Aku tidak marah. Bukan aku tidak percaya padamu. Hanya saja aku percaya pada diriku sendiri. Aku takut akan kamu. Sayang, Dengar, ketika kita lembur, kita harus memberitahu satu sama lain terlebih dahulu. Terutama ketika bekerja sendirian. aku setuju. Cepatlah. Aku akan terlambat. Aku punya ide untuk membuatnya muncul. Siapa? Pemegang saham misterius itu. Kamu terlalu serius dengan dia. Lihatlah. Pasal 15. Tahun ini perjanjian pemegang saham akan diubah. Semua pemegang saham harus hadir. Jika tidak hadir, itu berarti dia melepaskan haknya. Dewan direksi berhak menjual sahamnya. Ide bagus. Seharusnya aku memikirkannya lebih dulu. Memanfaatkan ketidaktahuannya tentang perjanjian ini, kita bisa bertindak lebih dulu. Tepat. Begitu identitasnya terungkap, kita akan tahu apa langkah selanjutnya. Aku punya satu pertanyaan. Bahkan jika kita menemukan dia, bagaimana cara kita menghentikannya membeli saham kita? Itulah sebabnya aku akan menambahkan beberapa pasal ke dalam perjanjian pemegang saham. Pertama, untuk antisipasi jika pemegang saham minoritas ingin menjual saham. Pemegang saham utama punya hak beli pertama. Kedua, aku berencana memasukkan lebih banyak dana untuk menipiskan kepemilikannya. Memang, efek sampingnya adalah saham pemegang saham lain juga akan terdilusi. Tapi aku harus melakukan ini. Kalau begitu, pemegang saham lain pasti menentangnya. Selain mereka, aku lebih khawatir ketua tidak setuju. Tidak ada jalan keluar. Kita harus. Baik, lakukan seperti katamu. David, kirim undangan ke semua pemegang saham. Termasuk pemegang saham misterius itu. Bilang mereka wajib hadir. Wewe, bantu aku urus ini. Oke. Bagus.
Terima kasih. Sama-sama. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kamu bayar, aku selesaikan pekerjaan, adilkan. Omong-omong, dengar-dengar mereka sudah ketahuan aku. Jangan-jangan mereka cari aku dan buat masalah? Tidak mungkin. Tenang saja. Aku cari cara untuk atasi. Kalau mereka datangi kamu, kamu cukup bilang itu masalah Xiongda. Tanpa bukti, apa yang bisa mereka lakukan padamu? Lagi pula, grup Shao punya koneksi kuat. Kita bisa atasi dengan mudah. Bersulang. Bersulang. Qiangzi, kamu sudah ikut aku 5 tahun kan? Iya, Ketua. Bilang saja kalau butuh apa-apa. Kamu tahu sifat Jiangwo. Dia suka bersaing. Kamu dekat dengannya. Dia mungkin dengar nasihatmu. Pak, Jiangwo memang cepat marah. Tolong jangan tersinggung. Kesehatan Bapak lebih penting. Aku coba bicara ke Jiangwo secara tidak langsung. Sekarang hubungannya dengan adiknya rusak karena Yongxiong. Jiangwo adalah kuncinya. Aku andalkan kamu. Tolong. Bapak bisa percaya padaku. Aku akan berusaha maksimal. Baik. Halo. Halo. Departemen Administrasi, Grup Shao. Apakah Anda Ketua Shenghua? Bukan. Saya asistennya. Bisa minta ketuanya telepon? Ada keperluan apa? Bisa sampaikan ke saya, nanti saya teruskan ke beliau. Tolong sampaikan agar beliau hadiri rapat rutin grup berikutnya. Kami kan tidak wajib hadir rapat pemegang saham, ya? Kali ini berbeda. Zhao's Group akan mengajukan perjanjian pemegang saham baru. Jadi, semua pemegang saham harus hadir. Tolong pastikan disampaikan ke ketua Anda. Oke, saya paham. Terima kasih. Boleh tahu nama Anda? Ada apa? Telepon dari Zhao's Group. Mereka minta Anda hadiri rapat pemegang saham berikutnya untuk rencana ekuitas baru. Sepertinya Zhao's Group akan menata ulang struktur kepemilikan tahun ini. Bagus. Mereka mulai masuk perangkap. Artinya perang sudah dimulai. Kita harus menang total dalam perang ini. Lanjutkan kirim penawaran tender ke pemegang saham lain. Apapun caranya. Kita harus dapat kepemilikan tertinggi sebelum Zhao Jiangwo dan anaknya balas menyerang. Kalau berhasil, Zhao akan diusir dari grup. Dan grup tidak lagi milik mereka. Oke, saya tunggu. Ada yang bisa saya bantu? Pak Sang, terima kasih sudah datang. Langsung saja ke intinya.
Mari kita bahas pokoknya. Mengenai barang cacat itu. Anda beli dari perusahaan kami lalu jual ke kontraktor. Benar? Kami curiga Anda melakukan sesuatu pada barang-barang itu. Apa? Mau menjebak saya? Produk Xiongda bermasalah. Usaha saya juga kena imbas. Saya belum minta pertanggungjawaban Anda. Material bangunan kami tidak bermasalah. Andalah yang ganti dengan barang inferior, lalu jual ke kontraktor. Jangan pura-pura. Dengar. Mau menjebak saya? Tidak mungkin. Ini adalah faktur-fakturnya. Nomor produk barang-barang itu identik dengan nomor produksi pabrikmu. Apalagi yang mau kamu katakan? Bahkan begitu, kami tetap bisa menggugatmu. Ayo, gugat saja. Dan aku minta ganti rugi darimu. Kamu ngapain? Berbalik melawanku? Senangnya pas untung. Sekarang ada masalah, langsung lempar tanggung jawab ke aku? Maksudmu apa? Tanggung jawabnya sudah jelas. Kamu yang beli produk kami. Kamu yang tanggung jawab kalau ada masalah. Pak Sang, sudah dulu. Mentong, aku bingung. Kenapa kamu tidak menggugatnya? Di perusahaan, prioritasnya adalah tender. Kalau kita gugat mereka, waktu kita akan habis untuk urusan pengadilan. Urus tender dulu. Jangan dibesar-besarkan. Nanti kita bicarakan lagi. Keuangan, sumber daya manusia, dan hubungan masyarakat. Itu untuk Dewan. Jangan lupa. Aku pergi dulu. Sao Zhenan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Berani-beraninya kamu terbitkan saham tambahan di belakangku? Aku sedang menyelamatkan perusahaan. Kamu tidak berhak melakukan ini. Aku menjalankan tugas. Perusahaan sedang dalam kesulitan. Apa salahnya? Aku salah? Ya, kamu salah. Bagaimana? Kamu tidak mengerti? Saham tambahan yang kamu terbitkan akan mengejarkan kepemilikan pemegang saham lain. Kita akan kehilangan dukungan mereka. Kalau kehilangan mereka, kita akan kehilangan posisi. Makanya aku mulai rencana pil beracun. Ini merugikan diri sendiri, tapi juga cara terbaik untuk bertahan. Sudah jelas mereka ingin menelan semua saham kita. Ayah, kita harus bertahan. Kalau tidak, akan bencana. Bagus. Kamu sedang mengajariku ilmu ekonomi, ya? Sao Zhenan, dengarkan. Kamu bebas pergi. Pergilah. Dengarkan. Grup Sao masih milikku. Nasibnya masih di tanganku. Bahkan jika dia akan mati, dia akan mati di tanganku sendiri. Para pemegang saham minoritas membeli beberapa saham, tidak bisa memengaruhiku. Ayah, aku mengerti perasaanmu. Kamu keras kepala. Kamu ekstrim. Apa aku keras kepala? Baiklah. Apa aku ekstrim? Kamu tahu apa yang telah kualami selama bertahun-tahun ini? Kamu tahu berapa banyak krisis yang kuhadapi? Kamu tahu berapa kali aku selamat dari keputusasaan? Dengarkan aku. Kamu harus tahu posisimu. Posisimu sekarang adalah wakil ketua. Karena aku wakil ketua, aku punya hak ini. Bagus. Kamu sudah dewasa. Kamu berani menentangku. Bagus. Tapi ingat ini. Aku yang menempatkanmu di posisi ini, dan aku juga bisa menurunkanmu darinya.
Juga, siapapun yang mendukung rencanamu di Dewan akan dipecat. Rencanamu yang disebut pil racun. Siapapun yang berani akan dipecat. Sebenarnya, aku merasa tersesat. Aku seharusnya tidak pulang untuk mengemban amanah perusahaan. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh setiap hari. Aku tetap tidak bisa mendapatkan pengakuannya. Aku begadang beberapa malam untuk pil racun. Sekarang tampaknya, aku terlalu ikut campur. Sebenarnya, aku pikir Dia marah bukan karena rencana penerbitan saham yang kamu buat. Dia marah karena kamu tidak berbicara dengannya sebelum mengambil keputusan. Kamu sama sekali tidak berbicara dengannya. Ayahmu mendirikan perusahaan dari nol. Dialah yang paling tidak ingin perusahaan hancur. Selama kamu bisa meyakinkan dia tentang rencana pertahanan, saya yakin dia akan mendukungmu. saya sudah bertengkar dengannya. Bagaimana saya bisa meyakinkan dia? Jangan bersikap seperti ini. Jangan mundur di saat ini. Kalau tidak, semua usahamu akan sia-sia. Lagi pula, dia adalah ayahmu. Katakan padanya kamu salah, lalu bicarakan rencanamu bersamanya. Saya percaya kamu bisa meyakinkan dia. Ayo, saya percaya padamu. Saya mendengar kamu berkata begitu. Saya benar-benar mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Oke, demi harapanmu padaku, saya akan mencobanya. Begitulah. Nona Liu, Maserati mengutamakan kepribadian dan kesempurnaan. Lihat desain bodi mobil ini. Ini adalah karya desainer internasional top. Trim interiornya dibuat tangan di Italia. Silakan masuk ke dalam dan rasakan sendiri. Oke, pelan-pelan. Hati-hati kepalamu. Halo, ada apa, Xiao Xing? Tan Yu. Jangan menangis, ceritakan padaku. Ibu, apa yang terjadi padanya? Dia mengidap penyakit serius. Pulanglah sekarang dan lihat dia. Tunggulah aku sedang dalam perjalanan. Bu. Tan Yu, kamu akhirnya kembali. Tan Yu. Ibu pingsan di halaman beberapa hari yang lalu. Bu, apakah kamu baik-baik saja? Bu, jangan bergerak. Sudah berapa lama ibu seperti ini? 3 hari. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Ibu tidak mengizinkan saya memberitahumu. Dia takut kamu akan merasa tertekan. Saya tadinya mau mengajaknya ke rumah sakit. Untuk menghemat uang, dia menolak. Dia bilang dia akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Saya tidak menyangka penyakitnya akan seberat ini. Jadi saya baru menghubungimu sekarang. Bu, jangan bergerak. Jangan salahkan kakakmu. Siap-siap berangkat. Bu, biar aku bantu ibu berdiri. Tolong aku. Tahan. Bertahanlah. Apa yang kamu tunggu? Bu. Pelan-pelan. Ini. Oke. Siapkan perawatan darurat.
Bertahanlah, Bu. Ibu akan baik-baik saja. Dia 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 akan baik-baik saja. Tan Yu. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja. Tan Yu. Dokter, bagaimana? Bagaimana kondisi ibuku? Ibumu menderita penyakit jantung koroner yang parah. Pembuluh darah jantungnya hampir tersumbat gumpalan. Dia dalam bahaya besar sekarang. Disarankan untuk operasi segera. Tapi kami tidak mampu melakukannya. Lebih baik bawa dia ke rumah sakit di kota. Silakan urus formalitas dan tanda tangan untuk kami. Tan Yu, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya uang sekarang. Uangnya habis untuk penyakitnya. Apa yang harus kita lakukan? Harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Jangan menangis. Berhenti menangis. Jangan menangis. Jangan menangis. Jangan menangis. Percayalah padaku. Urus formalitas rawat inap. Percayalah padaku. Dia akan baik-baik saja. Ayo pergi. Cepat. Halo, Halo, Hixio. halo. Tan Yu, Bisa pinjamkan aku 50 juta? ada apa? Kenapa butuh uang sebanyak itu? Ibuku sakit. Penyakit jantung koroner. Dia sudah dirawat di rumah sakit untuk operasi. Operasi? Kamu di mana? Di rumah sakit kabupaten. Rumah sakit kabupaten tidak cocok. Bawa ibumu ke rumah sakit Sionda. Jangan tunda pengobatannya. Tapi aku tidak sanggup bayar rumah sakit bagus seperti itu. Jangan khawatirkan uang. Aku akan bantu kamu. Pergi sekarang juga. Aku sedang dalam perjalanan. Terima kasih, teman. Halo, Direktur Fang. Begini. Aku punya teman yang ibunya sakit jantung koroner. Perlu operasi. Dia sedang menuju rumah sakit. Saat mereka sampai, segera baik-baik. Hei, wait. Pacarmu datang jemput. Jangan sebut uangnya. Iya, dia tampan dan perhatian. Kamu beruntung. Iya, jangan puji dia. Dia akan sombong. Sampai jumpa besok. Terima kasih. Dah, Wei. Tan Yu baru telepon aku. Ibunya sakit jantung koroner. Aku harus ke sana. Aku tidak bisa pulang bersamamu. Dia dirawat di rumah sakit? Parah. Dari nadanya, sepertinya parah. Aku ikut denganmu. Jangan. Kamu ada urusan dokumen. Kamu pasti lelah. Pulang dan istirahat. Dokumen? Bisa aku kerjakan malam. Tan Yu temanmu. Jadi dia juga temanku. Ibunya sakit. Aku harus bantu dia. Ibu, tahan. Ibu kuat. Tunggu sebentar. Kita hampir sampai. Lebih cepat, Pak. Bu, kita sudah sampai.
Ibu akan baik-baik saja. Ibu akan baik-baik saja. Kamu tidak bisa masuk. Tolong tunggu di luar. Terima kasih. Jangan menyalahkan dirimu. Rumah sakit ini punya peralatan dan dokter terbaik. Jangan khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Terima kasih, teman. Aku akan kembalikan uangmu. Itu hal kecil yang bisa kulakukan. Jangan sungkan. Dokter, bagaimana kondisi ibuku? Untuk saat ini dia sudah keluar dari bahaya. Untungnya dia sampai tepat waktu. Kalau terlambat beberapa menit, akibatnya tak terbayangkan. Aku akan atur dia untuk dirawat inap. Dia mungkin perlu istirahat dulu untuk beberapa waktu. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Kamu harus berterima kasih pada Tuan Ling. Tan Yu. Aku akan carikan kamar untuk ibumu. Tunggu aku di sini. Dokter, bisakah aku menemui ibuku sekarang? Ya, ikut aku. Terima kasih. Tuan Ling, Ling Xiao. Terima kasih banyak. Kita kan teman. Jangan sungkan. Yang penting ibumu sudah baik-baik saja. Ling Xiao. Terima kasih. Jangan sungkan. Kakakmu adalah temanku. Dengan senang hati. besok aku akan buatkan sup untuknya. Dia butuh nutrisi selama masa pemulihan. Terima kasih, Wei Wei. Jangan terlalu khawatir. Ibumu akan baik-baik saja. Kamu sudah sibuk seharian. Kamu bisa pulang. Ansin dan aku akan di sini. Kalian berdua bisa? Tidak masalah. Aku akan telepon kalau ada apa-apa. Oke. Ayo pergi. Biar aku antar kamu keluar. Tan Yin. Kalau ngantuk, istirahat di kamar sebelah. Fasilitasnya lengkap. Oke. Terima kasih, Ling Xiao. Jaga baik-baik ibumu. Aku antar mereka dulu. Melihat Ibu Tan Yu, aku jadi kangen ibuku juga. Ibumu tinggal sendirian? Ayahku meninggal waktu aku masih kecil. Ibuku membesarkanku sendirian. Berperan sebagai ibu sekaligus ayah. Sebelum lulus SMA, aku berniat mendaftar universitas dekat rumah. Supaya bisa lebih banyak waktu bersamanya. Tapi dia bilang aku harus punya mimpi sendiri. Jadi aku kuliah di Beijing. Setelah lulus kuliah, kupikir bisa pulang dan bersamanya. Tapi dia menolak dan bilang mimpiku hanya bisa terwujud di kota besar. Sebenarnya, dia tidak tahu mimpiku sederhana saja. Hidup tenang bersama orang yang kucintai dan mencintaiku. Katakan, kalau pasangan ingin bersama selamanya, tidak boleh saling menyimpan rahasia. Benar kan? Benar. Kenapa tidak cerita tentang keluargamu? Keluargaku biasa saja. Tidak ada yang perlu diceritakan. Kenapa di rumah sakit mereka memanggilmu Tuan Muda Ling? Begini ceritanya. Mereka teman baik ayahku.
selalu memanggilku Tuan Muda Ling. Itu hanya panggilan saja. Hanya itu? Iya. Jangan terlalu dipikirkan. Pasti ayahmu sangat dihormati. Semua biaya pengobatan dan operasi dibebaskan. Dan wakil direktur sendiri yang mengoperasi. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Sebenarnya, ini karena ayahku. Mereka sudah berteman sejak kecil. Aku minta ayahku yang menjamin. Wakil direktur bilang kita bisa selamatkan ibunya dulu. Bayar nanti. Oh begitu. Kita harus berterima kasih pada ayahmu. Aku ingin bertemu dia. Tentu. Tidak masalah. Aku akan mengajakmu bertemu dengannya kalau kita ada waktu luang. Ayo, teman-teman. Silakan bersenang-senang. Bersulang, selamat bersenang-senang. Bersulang, selamat bersenang-senang. Bersulang. Tuan Li, kamu terlihat tidak bahagia hari ini. Apakah ayahmu membekukan kartu kreditmu? Kau pikir aku akan khawatir dengan kartu kreditku? Kalau begitu karena apa? Biasanya kan selalu ada beberapa cewek yang minum bareng sama kamu. Betul sekali, menurut aku. Ini pasti karena skandal kamu yang menyebar di internet. Aku benci harus bilang begini, tapi kamu memang kurang beruntung. Cuma cewek kecil aja bisa bikin kamu jadi begini. Kalau kamu berada dalam masalah yang lebih besar, kamu pasti bakal bunuh diri kan? Tuan Li, kamu sudah salah langkah. Sekarang orang tak akan pernah berhenti membicarakanmu. Jangan khawatir, bukan masalah besar kok. Ayo kita minum. Dengarkan aku, Yujian. Cuma bersenang-senang aja. Kalau kamu mau memulai hidup baru, kenapa kamu tidak tinggal aja di rumah? Kamu tidak seharusnya berada di pesta seperti ini. Iya, berhentilah berpura-pura. Apa maksudmu? Lihat diri kalian sendiri. Aku memang sedang kurang beruntung. Jangan menjatuhkanku saat aku sedang terpuruk. Dengar, suatu hari nanti kamu bisa berada di situasi yang lebih buruk dari aku. Mustahil. Kita sudah mengambil pelajaran dari kamu. Bagaimana mungkin kita melakukan kesalahan yang sama? Sudah pasti. Baiklah, jangan bicara banyak lagi. Dia bakal marah nanti. Karena sekarang kamu sudah di sini. Nikmati saja pestanya. Ayo, minum. Aku justru akan senang kalau kalian menjauh dariku. Terima kasih. Dia benar-benar marah. Seperti yang aku bilang tadi. Ayo kita minum. Minum. Ayo. Sepertinya ini pukulan berat baginya. Itulah kenapa orang bilang nafsu bisa membunuh. Teman-teman, kita harus berhati-hati. Betul. Ayo minum. Cheers. Ayo minum. Ayolah. Apakah Nona Chen sudah datang? Lihat, dia datang. Selamat pagi, Nona Chen. Selamat pagi, Nona Chen. Oh, ayo pergi ke Tianjin bersamaku selama beberapa hari. Tianjin? Untuk bertemu beberapa klien. Nona Chen, saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Ada hal buruk terjadi pada keluarga Tan Yu. Dia mau minta cuti. Apa yang terjadi? Ibunya tiba-tiba terkena penyakit jantung koroner. Apakah parah? Perlukah saya carikan dokter untuknya? Jangan khawatir. Ibunya sudah menjalani operasi. Dia sedang dalam masa pemulihan. Saya sudah menyiapkan rumah sakit untuknya. Saya harap Anda bisa mengizinkannya cuti selama seminggu. Tentu saja. Dia bisa cuti selama yang dia butuhkan. Katakan padanya untuk tenang menemani ibunya. Baiklah, saya akan menelepon dia sendiri. Halo, Nona Chen. Saya turut bersedih atas kabar ibumu. Jangan ragu memberitahu saya jika kamu butuh bantuan. Terima kasih, Nona Chen. Baiklah, tentang cuti saya. Jangan khawatir tentang itu. Jaga ibumu dengan tenang. Kamu bisa kembali. Soal gajimu, saya akan memberitahu akuntan untuk membayarnya seperti biasa. Katakan padaku jika kamu kekurangan uang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Sudahlah,
Baiklah, jangan khawatir, Nona Chen. Ketika ibu saya sudah sembuh, saya akan langsung kembali bekerja. Apakah semua urusan di rumah sakit sudah beres? Ya, semua sudah siap. Senang mendengarnya. Saya berharap dia cepat sembuh. Terima kasih, Nona Chen. Oke. Selamat tinggal. Hati-hati, jangan sampai potong tanganmu. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Bu, makan apel ini. Kamu saja yang makan. Yo, kamu kelelahan akhir-akhir ini. Tidak, Bu. Tidak sama sekali. Melihatmu semakin sehat. Saya sangat senang. Makanlah. Enak, manis sekali. Di mana Tansin? Dia pergi ke sekolah. Dia sebenarnya tidak mau, tapi saya paksa dia pergi. Kamu melakukan hal yang benar. Apapun yang terjadi, studinya tidak boleh terpengaruh. Ngomong-ngomong, kamu tidak pergi kerja? Tidak. Bos saya baik sekali sama saya. Dia memberiku cuti berbayar. Cuti berbayar? Maksudnya kamu masih dapat gaji walaupun sedang cuti? Iya. Saya tinggal barengmu tapi masih dapat gaji. Bosmu memang baik sekali. Yu, kamu harus kerja dengan dia. Jangan sampai mengecewakan bosmu. Baik, Bu, saya akan. Ini, makan lagi sedikit. Saya sudah cukup kenyang. Yah, Yu. Kamu belum punya pacar kan? Bu, saya pernah punya 1 atau 2. Saya masih muda. Tidak buru-buru. Saat ini saya fokus membangun karir dulu. Kamu benar. Di desa kita, banyak anak muda seusia MU sudah punya anak. Itu kan di desa kita. Terserah apapun itu. Kamu harus memikirkannya kan? Ceritakan. Ada gadis yang kamu sukai gak? Ada atau tidak? Ada. Tidak. Tidak, aku tidak punya. Tidak punya. Aku tidak punya. Ada apa itu? Ada atau tidak? Tidak, tidak juga. Bu, aku tidak. Yu, selama bertahun-tahun ini, kami selalu menjadi beban untukmu. Sebenarnya, ibu tidak mengharapkan kamu mendapatkan banyak uang. Ibu hanya ingin kamu menikah dengan gadis yang baik dan memiliki keluarga yang bahagia. Bu, jangan menangis. Ibu sudah tua. Aku tidak bisa selalu tinggal bersama dan merawatmu. Ibu hanya berharap ada gadis baik yang bisa tinggal bersamamu. Merawatmu menggantikan ibu. Dengan begitu ibu sudah puas. Bu, kami sudah rencanakan untuk pergi ke Gunung Huangshan. Bagaimana kalau kita pergi ke Gunung Huangshan setelah kamu sembuh? Aku dan Tansin. Ditambah istriku mungkin, kita berempat bisa mendaki Gunung Huangshan bersama. Kesehatan ibu buruk. Ibu tidak bisa mendaki gunung. Kamu punya aku dan Tansin. Kami bisa menggendongmu naik. Baiklah, ibu menantikan itu. Kita pasti akan pergi, Bu. Selamat datang, lewat sini. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan santai saja, duduk. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku mengajak kalian ke sini karena ada hal penting yang harus kusampaikan. Aku kenal seorang investor dengan julukan buaya. Buaya? Buaya? Ahli dalam pembelian leverage. Pembelian leverage? Apa artinya itu? Menggunakan sedikit uang untuk mengakuisisi perusahaan besar. Benarkah? Targetnya adalah perusahaan real estate paling terkenal di daerah ini. Grupshau. Grupshau? Grupshau? Kamu bercandakan? Jangan kaget, temanku.
Jangan meremehkan kekuatan uang. Aku jamin kalau rencana ini berhasil, setiap dari kalian akan mendapatkan 200 juta yuan. Apa? 200 juta? 200 juta yuan? Benarkah? Kamu bercanda kan? Benarkah? Ya. Jangan bikin kami penasaran. Langsung ke intinya. Oke. Sebenarnya sederhana. Seperti waktu itu Meng Tong bantu kita soal saham dan dana. Tugas saya tentang komunikasi. Meng Tong yang jalankan rencananya. Kalian berempat yang paling penting. Kalian yang invest. Kalian mau uang kan? Baiklah, jangan berbelit-belit. Katakan berapa uang yang kalian mau. Segini. Berapa? 80 juta? Bukan. 800 juta. 800 juta? Kamu bercanda? Itu terlalu banyak. Iya. Pikirkan dulu. Masing-masing invest 200 juta, dapat untung 200 juta lagi. Dalam setengah tahun. Worth it kan? Kami cuma beberapa investor krokodile. Kalau lewatkan kesempatan ini, duit $2 aja susah didapat. Apalagi 200 juta. Teman-teman, kalau nggak percaya investasi ini, nggak apa-apa. Kan? Meng Tong tetap bakal trading saham buat kita seperti biasa. Kita bisa dapat sekitar 100.000 sebulan. Itu juga pilihan yang bagus. Tapi, teman-teman, kalian harus pertimbangkan baik-baik. Cuma lewat investasi kalian bisa dapat lebih banyak uang. Kalian adalah ahli waris miliarder. Semua warisan akan jadi milik kalian. Kalau kalian masih nggak ngerti investasi, orang tua kalian nggak akan tenang serahkan asetnya. Uang jajan bulanan dari orang tua cukup nggak buat kalian? Cukup nggak buat pengeluaran? Nggak cukup. Pikirkan. Kayaknya bisa. Lagi pula ini uang kita sendiri. Asal bisa dapat untung. Saya nggak ada keberatan. Saya ikut kalian aja. Buat saya sih nggak masalah. Nah, ini ponnya. Gimana caranya kita minta uang dari keluarga? Saya bisa pinjam dari bank atas nama ayah saya. Aku bisa minta uang dari ayahku buat modal usaha. Aku harus jual 2 villa sama kapal pesiar. Oke, setuju. Kijun, kamu dengar tuh. Kami dukung kamu. Suruh aja kami ngapain. Oke, gampang. Anggap aja udah setuju. Siap. Aku udah siap. 1 eksemplar buat masing-masing. Ini apa? Ini apa? Coba lihat. Ini perjanjian pemegang saham perusahaan. Teken aja. Investasi kalian bakal dilindungin hukum. Ini. Udah, jangan baca. Kamu juga nggak ngerti. Teken aja. Teken di mana? Halaman terakhir. Oke, teken aja. Diteken? Udah aku teken. Teman-teman, sekarang kalian pemegang saham baru. Selanjutnya, aku mau umumin strategi perusahaan. Pertama, perusahaan bakal beli saham individu grup SAO dengan harga tinggi. Sampai kepemilikan kita capai 35%. Nanti kita jadi pemegang saham terbesar grup SAO. Beberapa hari lagi, grup SAO ada rapat pemegang saham. Pak Buaya nggak bisa hadir. Jadi salah satu dari kalian yang mewakili. Bao Kai yang paling tua. Dia aja. Goblok. Maksudnya tua apaan? Udah ditentukan. Dia, rada mirip sih. Iya kan? Aku mirip buaya? Mirip salmon. Oke. Udah sepakat. Bao Kai yang mewakili buaya.
Udah sepakat? Iya. Mereka udah ikut perjanjian pemegang saham. Mereka bakal cari dana. Yang gandanya udah fix? Iya. Bakalan bawa KAI. Bagus. Tenang aja. Aku yang kasih tahu dia ngomong apa dan ngapain. Kerja bagus. Teruslah berkomunikasi. Oke. Tuan Zhao, rapat Dewan Direksi sudah diatur. Pemegang saham yang lain sedang dalam perjalanan. Bagaimana dengan pengacara saya? Dia sudah tiba, menunggu Anda di lantai bawah. Tujuan kita adalah memancing target keluar. Bagaimana dengan pemegang saham misterius itu? Pemegang saham misterius itu juga sedang dalam perjalanan. Oke. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Awasi mereka baik-baik. Kabari saya jika ada apapun. Apakah kamu sudah meyakinkan ayahmu? Belum. Mengingat pengaruhnya di Dewan Direksi. Jika dia datang untuk menghentikan kamu dan menolaknya di depan umum, kamu akan kehilangan dukungan dari pemegang saham lain. Kamu harus memikirkan apa yang harus dilakukan jika dia datang. Ada ide? Jangan khawatir. Sudah saya katakan, apapun yang terjadi, lakukan saja yang terbaik dan tidak akan ada penyesalan. Dia sedang melihat saya. Tidak apa-apa. Terima kasih sudah datang ke rapat pemegang saham ini. Tujuan rapat ini adalah untuk mengubah perjanjian sebelumnya. Saya sudah membuat draft baru. Silakan lihat. Silakan. Saya punya pertanyaan tentang perjanjian ini. Kamu ingin menambah jumlah saham. Artinya, kamu ingin mengubah struktur kepemilikan perusahaan. Tidak. Saya ingin menghentikan perusahaan lain membeli saham perusahaan kita. Betul sekali. Pemegang saham terbesar kedua kita telah melanggar klausul perlindungan. Jadi saya berencana menerbitkan saham preferen. Anda masing-masing bisa membeli saham ini
dengan setengah harga. Kecuali pemegang saham terbesar kedua. Saya menolak. Saham saya akan terdilusi. Kamu menyingkirkan semua pemegang saham lain kecuali kelompokmu sendiri. Saya baru saja menginvestasikan uang saya ke emas. Saya tidak punya uang untuk membeli saham preferenmu. Apa yang harus saya lakukan? Ya, jika kita tidak membeli, saham kita akan terdilusi. Kamu sedang mengancam kami. Tenang, semuanya. Ini semua untuk keuntungan kalian. Setelah membeli saham dengan harga setengah, kamu bisa naikkan harganya 2 kali lipat dan jual ke pemegang saham lain. Kedengarannya bagus. Kalau tidak ada yang beli, kita akan kehilangan semua uang. Apa yang kamu khawatirkan? Harga pasar memang fluktuatif. Kita harus menyesuaikan diri. Selain itu, kalau grup SAO diakuisisi, kita bisa dapat banyak keuntungan. Minoritas harus tunduk pada mayoritas. Angkat tangan kalau setuju. Lima suara mendukung. Juga 5 suara menolak. Ditambah Zenan, kita akan dapat 6 suara. Kita pasti menang. Silakan buat keputusan akhir. Oke, proposal disetujui. Turunkan tangan kalian, ya. Mulai sekarang, kita akan jalankan rencana baru. Rencana baru apa? Apa yang akan kalian lakukan? Semuanya. Maaf sekali. Saya tertahan oleh urusan bisnis. Tanpa saya, semua keputusan yang kalian buat tidak sah. Semuanya. Kalau ada waktu, silahkan ke grup-grup di lantai bawah. Kita bisa makan siang bersama. Terima kasih, tapi tidak. Dah. Berhenti di situ. Berani-beraninya kalian adakan rapat direksi di belakang saya. Zhao Zhenan. Haruskah saya panggil ketua? Saya tidak mau grup ini diambil alih. Grup Zhao milik saya. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Dengarkan. Apa yang kalian lakukan akan menghancurkan kita. Pak. Zhenan melakukan ini untuk mengamankan saham Bapak dan kepentingan perusahaan. Mereka membantu Bapak? Zhao Zhenan, apa kamu lupa? Apa yang saya bilang? Saya bilang kalau kamu berani bertindak gegabah, saya akan pecat kamu. Pak, jangan salahkan Zhenan. Itu ide saya. Saya juga bilang kalau ada yang kasih ide buruk, saya akan pecat dia. Kamu dipecat. David. Dia sudah bekerja di sini 5 tahun. Dia dulunya orangmu sebelum bantu aku. Kamu usir dia seperti ini? Tepat sekali. David itu bagus. Dia sangat kompeten. Tapi dia menyesatkanmu ke jalan yang salah. Menyesatkanku? Kamu bisa pecat aku juga.
Zenan, aku mengarahkanmu ke jalan yang benar. Tapi bagaimana caranya? Saham Shenhua sudah naik jadi 20%. Kamu nanti tak bisa berbuat apa-apa. Zenan, kamu masih hijau. Tak ada orang luar di sini. Aku akan ceritakan pikiran asliku padamu. Bilang padanya, Zenan, kita akan dapat proyek kota. Setelah dimulai, harga saham grup kita akan melonjak. Shenhua akan beli saham kita dengan harga lebih tinggi. Kita akan habisi dan akhirnya lenyapkan mereka. Terlalu berisiko. Kita akan diakuisisi sebelum itu. Risiko berarti keuntungan. Aku sudah melalui risiko selama bertahun-tahun. Aku tak pernah salah. Dan kamu, untuk saat ini, aku tak perlu kamu suruh aku berbuat apa. Pikirkan di sini. Teman-teman, bagaimana aktingku? Bagus, kerja bagus. Kamu layak dapat penghargaan. Aku tadi seperti bos kan? Bukan begitu. Kamu memang bos sejati. Di ruang rapat tadi, rasanya seperti kita kalah saat hampir menang. Tidak. Menurutku ayah Zhao Zhenan yang tolak rencananya. Maksudmu apa? Haruskah kita berterima kasih pada ayahnya? Aku rasa ayahnya tidak membantu kita. Dia mungkin punya rencana lain. Maksudmu apa? Zhao Zhenan bermaksud beli saham preferen untuk memperbesar selisih saham dari kita, yang bisa perlambat akuisisi kita, dan juga akan encerkan saham pemegang saham lain. Rencana ayahnya sederhana. Dengan proyek besar, harga saham akan melonjak. Kita butuh lebih banyak uang untuk membeli sisa saham grup. Kedua rencana itu dipakai untuk melawan kita. Tidak masalah, kurasa. Tapi permainannya jadi lebih sulit. Tidak, aku sudah kasih banyak uang itu. Oke, ya. Apa-apaan ini? Tidak apa. Aku sudah punya antisipasi. Bilang saja padanya, aku punya cukup orang. Dia tidak perlu khawatir. Ya, begitu saja. Kunjungi semua pemegang saham di daftar itu, satu persatu. Buat janji dengan mereka masing-masing dalam 3 hari. Jangan sampai ada yang terlewat. Atur tempat untuk bertemu mereka. Pastikan tunjukkan ketulusan kita. Ini bukan cuma supaya mereka merasa tenang. Yang lebih penting, untuk dapatkan kepercayaan mereka. Ya, Pak. Saya yang urus. Untuk pekerjaan selanjutnya. Di satu sisi, kita akan coba yakinkan pemegang saham yang menentang kita. Di sisi lain, mengumpulkan lebih banyak dana. Suruh sekretaris kirimkan ringkasan rapat pagi ini padaku. Sudah selesai. Sudah dikirim ke email Bapak. Ini versi cetaknya. Apa? David akan kembali kerja setelah urusan ini selesai. Benarkah? Aku akan kerjakan semua tugasnya sampai dia kembali. Bisa? Ya, dia seniorku. Pengalamanku tidak sebanyak dia. Dia tidak tergantikan. Tapi sekarang perusahaan butuh bantuan. Aku ingin berbuat sesuatu.
David mengajariku banyak hal. Aku ingin balas budinya. Jadi, Hati-hati. Jangan terlalu capek. aku mau kerja. Masuk. Pak. Meng Tong, silakan duduk. Meng Tong, bagaimana perkembangan investigasi baja? Aku sudah bicara dengan Sang Dapeng. Dia tidak mengakui apapun. Dia pasti sudah dibeli. Saya menemukan bahwa dia telah menerima sejumlah uang. Dia membeli rumah baru di kampung halamannya dan mobil baru untuk istrinya. Kedua hal itu terjadi setelah skandal kualitas. Sang Dapeng sepertinya tidak cukup sabar. Lanjutkan. Saya sudah menyuruh Fang Fang untuk menghubungi istrinya di kampung halamannya. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak darinya, atau mungkin bukti. Pak, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya sudah mengalaminya sejak lama. Oke, terima kasih. Pak, apakah Anda butuh? Meng Tong, teruslah selidiki kasus ini sesuai petunjuk yang ada. Baik, Pak. Kamu bisa kembali beristirahat jika merasa tidak enak badan. Saya akan berusaha mengurus urusan perusahaan. Kembali bekerja. Saya pergi dulu, Pak. Terima kasih, Bu. Begini keadaannya. Kami harap Anda bisa membujuk suami Anda untuk menyerahkan diri. Kami tahu dia bukan dalang di balik ini semua. Jika dia masih terus menutupi orang di balik layar, kesalahannya akan menjadi lebih parah. Aku sempat bertanya-tanya kenapa dia transfer banyak uang ke aku. Ternyata dia tidak apa-apa. Ceritakan semua yang kamu ketahui. Kami akan berusaha membantu suamimu untuk menebus kesalahannya. Aku berjanji. Meng Tong, kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Terima kasih, Pak. Fang Fang juga banyak berkontribusi. Saya punya ide. Saya ingin memperkenalkanmu ke Dewan Direksi dan mengangkatmu menjadi Wakil Presiden Eksekutif. Pak, saya rasa saya belum mampu melakukan pekerjaan itu. Saya ingin tetap di sisimu dan belajar lebih banyak dari Anda. Kamu terlalu rendah hati. Kamu masih muda dan mampu. Potensimu sangat besar. Saya punya ekspektasi tinggi terhadapmu. Pak, di sisi Anda, saya rasa saya bisa belajar lebih banyak dan menjadi lebih berpengalaman. Baiklah, kita bisa bahas ini nanti. Sang Dapeng sudah terungkap. Zhao Jiangwo juga tidak bisa bersembunyi lagi. Jelas sekali mereka melakukannya untuk mengganggu penawaran kita. Hari-harinya sudah dihitung, meski aku tidak membongkar perbuatannya. Tepat, dia yang minta. Pak, haruskah kita membongkarnya? Serahkan ini padaku. Kamu jangan campur tangan. Lelang akan dimulai dalam beberapa hari. Prioritas utama kita adalah mempersiapkan lelang. Rapikan pekerjaanmu yang masih belum selesai. Bantu aku persiapkan rapat lelang. Ya, Pak. Bisa diandalkan. Pak, kami pamit. Oke. Terima kasih. Qiangzi, ada apa? Sang Dapeng mau membongkar aku. Kamu tahu? Tenang, Pak. Bahkan kalau dia membongkar seseorang, itu ada dari aku, bukan kamu. Aku yakin dia tidak berani. Dia berbisnis di industri ini.
Maksudmu dia tidak akan bicara? Aku akan ajak dia bicara sore ini. Dia akan tanggung semua tanggung jawab jika ada. Kalau ada masalah soal ini, aku yang akan bertanggung jawab. Wang Qiang, kamu biasanya teliti, tidak menyisakan jejak sama sekali. Bisa selesaikan dengan jelas kali ini? Ya, Pak. Akan diselesaikan sekali untuk selamanya. Aku pergi dulu. Datang. Kamu siapa? Halo. Kamu Sang Dapeng? Iya. Kamu siapa? Sepertinya aku tidak kenal kamu. Kamu kenal aku? Jangan bergerak. Qiang. Ayo kita bicara. Jangan lakukan ini, tolong. Sang Dapeng. Kamu terima uangku? Kamu terima uangku. Harusnya kamu jaga rahasia kan? Sang Dapeng. Kalau kamu tanggung jawab soal ini, kamu dapat lebih banyak uang. Kalau kamu bocorkan ke siapapun, pikirkan istri dan anakmu. Qiang. Qiang. Coba ini. Buka mulutmu. Enak. Ini sungguh bagus. Tunggu. Ambil foto. Ayo, senyum. Aku sudah senyum. Tapi kamu kelihatan serius banget. Enggak kok. Enggak? Kamu sembunyikan sesuatu dariku? Katakan. Jangan marah ya kalau aku kasih tahu. Bos kamu lagi kan? Hebat, kamu tebak dengan benar. Seriusan? Nona Chen lagi? Gak separah itu kok. Aku akan pergi ke Tianjin untuk perjalanan dinas 3 hari. Menurutmu ini gak serius? Siapa yang pergi? Berapa orang? Cuma berdua doang. Kamu dan Nona Chen? Kapan kamu balik? Kemungkinan hari Selasa. Ini terlalu jelas sih. Bisakah kamu gak usah pergi? Aku yang bertanggung jawab proyek ini. Gak ada yang bisa menggantikan posisiku. Jangan khawatir. Aku gak akan pergi kemana-mana bareng dia selain untuk rapat. Kenapa kamu gak ikut aku bareng? Kamu harus percaya sama aku. Aku punya 3 syarat. Oke. Pertama, kita harus video call setiap hari. Bawa power bank. Jangan kasih alasan HP mati. Kedua, kamu jangan nonton bioskop, belanja, makan atau nongkrong bareng dia. Kamu gak boleh melakukan apapun bareng dia selain urusan kerja. Kamu kelihatan gak puas. Aku setuju banget sama syaratmu. Ketiga, kamu cintakan sama aku? Iya, tentu saja. Wajah kiri kamu kelihatan lebih besar dari yang kanan. Lihat. Ayo makan, makanannya bakal dingin.